Nah, karena program studi kita terkait dengan sistem informasi atau teknik informasi, mari kita pelajari kalkulus pada bidang IT atau ilmu komputer. Pengaplikasian kalkulus sangat luas dan digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, dengan adanya komputer atau teknologi yang canggih saat ini, maka akan mempermudah dalam penyelesaiannya. Karena kalkulus sendiri adalah lanjutan dari matematika, tepatnya gabungan ilmu fisika dan matematika, kalkulus berguna untuk melatih logika kita dalam berpikir karena setiap masalah yang kita temui sehari-hari, khususnya bidang teknik informatika, sebenarnya bisa diselesaikan dengan logika penyederhanaan dengan pengetahuan kalkulus ini. Dalam bidang artificial intelligence, ilmu kalkulus sangat berguna sekali. Dalam bidang teknik informatika, kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, kemudian logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika tidak terlalu rumit kalau kita sudah memahami tentang kalkulus ini. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon, dan sebagainya. Misalnya contoh yang sudah ada ya, Yahoo ya. Misalnya di sana kita menjawab, maka kita langsung dapat 2 poin. Terus jika kita dapat best answers-nya otomatis dapat 10 poin. Terus ada perhitungan sampai jawabannya 7 bulan yang lalu, 2 menit yang lalu. Karena tidak mungkin manusia yang menghitungnya dalam source code dan database suatu website terdapat salah satunya yang bernama limit ya. Nah, berikut ini adalah bagian dari kalkulus yang berguna dalam IT. Ini yang saya tampilkan adalah contoh-contohnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang lain atau mengeksplor memiliki ide-ide yang lain untuk penerapannya ya. Yang pertama misalnya vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nanti ini bagaimana terapannya ya. Dalam navigasi, vektor sangat berpengaruh pada keberadaan suatu lokasi yang ditinjau dari suatu pergerakan. Misalnya kendaraan atau lainnya ya, yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau yang kita kenal dengan istilah GPS ya. Saya kira di smartphone sekarang ya teman-teman sudah ada GPS-nya semuanya ya. Kemudian navigasi pesawat terbang. Sebuah pesawat akan dibekali atau dilengkapi dengan GPS agar tidak tersesat pada saat melakukan penerbangan. Dari panel-panel instrumen pada kokpit pesawat akan memberikan berbagai informasi mulai dari arah tujuan, kecepatan, sampai dengan ketinggian pesawat. Berikutnya, limit juga dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan ya. Pemanfaatan limit dalam bidang teknik informatika untuk membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan suatu kecerdasan buatan di mana AI merupakan suatu percabangan dari teknik informatika yang di dalamnya merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik dengan berdasarkan sejumlah aturan yang kita tentukan ya. Nah, untuk contoh kecerdasan buatan yang memanfaatkan turunan dan kekontinuan ini nanti contoh Yahoo ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Jika kita menjawab pertanyaan, kita akan mendapatkan poin, tapi jika kita mendapatkan best answer akan mendapatkan poin yang lebih banyak. Dan juga ada perhitungan sampai jawabannya berbulan-bulan yang lalu, berjam-jam yang lalu. Tidak mungkin ya, itu nanti kalau dikelola oleh manusia yang menghitungnya ya. Maka ya dalam source code dan database websitenya terdapat salah satu perhitungan kalkulus yang bernama limit ya. Lanjut, pemanfaatan linear dalam produk-produk peta digital ya. Linear adalah suatu bagian dari matematika yang mempelajari ruang vektor beserta komponen-komponennya seperti basis, sistem koordinat, dan transformasi fungsi linear. Nanti ada 2 ruang vektor ya.
Linear ini adalah metode yang sangat populer dan diandalkan dalam memecahkan masalah optimasi yang menggabungkan fungsi. Selain itu, fungsi linear juga sangat sederhana dalam penerapannya. Dalam peta digital biasanya digunakan untuk menghitung panjang lintasan jalan, ya. Sehingga produk map populer semacam Google Maps ya, yang saya yakin teman-teman juga paham ya, juga sudah biasa menggunakannya ya. Di sana itu untuk perhitungan panjang lintasannya ya, itu menggunakan teknik linear ini, sehingga kalau sudah diketahui panjang lintasan jalannya, si produk semisal Google Maps ini nanti bisa merekomendasikan jalur terbaiknya ya, sehingga bisa kita katakan bahwa Google Maps itu cerdas sekali ya, karena menggunakan teknik kalkulus ini ya. Kemudian aplikasi dalam bidang teknik informatika lainnya yaitu pada sistem jaringan ya. Biasanya yang diterapkan di sana adalah diferensial atau turunan yang merupakan salah satu cabang kalkulus dalam matematika. Nah, diferensial dan turunan ini biasanya mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Nah, itu saya kira akan lebih tepat lagi kalau kita memperhitungkannya menggunakan kalkulus ya. Kemudian turunan atau diferensial ini juga digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Nah, misalnya suatu saat kita harus membuat program itu harus menyelesaikan masalah-masalah geometri atau mekanika, maka perlu bagi kita untuk memahami konsep tentang diferensial atau turunan ini dulu ya. Selanjutnya pemanfaatan turunan dalam teknik informatika, misalnya pada software Grafematika ya, yang merupakan perangkat lunak pembuat grafik yang dibuat oleh Keysoft Inc. Nah, di sana kalau tidak menggunakan teknik turunan ini akan sulit sekali ya membuat software grafika yang bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Nah, teman-teman kalau mau mencobanya bisa dicoba karena software ini bersifat shareware ya, dan dapat diunduh di websitenya ya. Kemudian pemanfaatan integral dalam 3 dimensi ya. Integral sendiri adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, bersamaan dengan inversnya atau juga bisa disebut dengan kebalikan dari pendiferensialan atau anti turunan. Integral digunakan untuk pembuatan ray tracing ya. Ray tracing ini adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak atau tracing suatu sinar dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scene di piksel tersebut ya. Setiap sinar yang berasal dari mata tersebut diperiksa apakah berpotongan atau bertabrakan dengan objek-objek di dalam scene. Scene adalah kumpulan objek-objek dan sumber cahaya yang akan dilihat oleh pengamat. Setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, warna piksel diupdate lalu tergantung dari jenis material objek dan algoritma yang dipakai. Sinar tersebut dapat diteruskan atau nantinya dihilangkan. Dengan metode ray tracing ini, kita dapat membuat berbagai efek yang sulit atau bahkan tidak mungkin dengan metode yang lainnya. Di antara efek-efek tersebut adalah pemantulan, tembus cahaya, dan bayangan. Nah, banyak sekali penerapan kalkulus dalam komputasi tingkat lanjut atau komputer terapan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari kalkulus ini, setidaknya konsep-konsep dasarnya. Terutama bagi kita yang nantinya akan berkembang ke ilmu komputer tingkat lanjut dan tentunya pada program-program studi yang serumpun ya, seperti SI, TI, dan lainnya ya. Atau berkembang ke ilmu komputer terapan, ini juga membutuhkan kemampuan atau pengetahuan yang baik tentang kalkulus ya. Secara sederhana, peran kalkulus dalam komputasi lanjut atau komputasi terapan adalah sebagai jembatan transformasi atau pemindahan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer. Sebab komputer hanya bisa melakukan pekerjaan logis yang rumusnya sudah pasti ya sejauh ini ya. Sedangkan kecerdasan manusia biasanya berkembang cenderung tidak pasti ya mengenai rumus-rumusnya. Jadi kecerdasan manusia itu cenderung agak rumit ya dan tidak pasti ya. Tapi selain sebagai kelemahan itu menjadi kelebihan juga ya, karena sulit ditebak juga perkembangan dari kecerdasan manusia itu ya.
Nah, ini mungkin isu yang berkembang di masyarakat ya, soal kekhawatiran ya, apakah kedepannya komputer akan lebih cerdas dibanding manusia? Jawabannya kemungkinan iya. Bahkan produk komputer sekarang banyak yang lebih cerdas dibandingkan manusia, dalam tanda kutip ya, sebab kemampuan memori komputer itu cenderung lebih kuat dan lebih konsisten daripada manusia ya. Dalam konteks itu artinya bisa dikatakan bahwa komputer itu memang sudah lebih cerdas daripada manusia ya. Namun sejauh ini soal kreativitas atau penemuan rumus-rumus baru ya, komputer-komputer cerdas yang ada itu belum bisa menyamai ya, atau bahkan lebih cerdas daripada manusia ya. Hanya saja perkembangan ilmu machine learning yang saat ini juga cukup masif ya, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul produk-produk komputer yang memiliki kemampuan kreatif atau menemukan rumus-rumus baru yang lebih kuat dan lebih konsisten. Jadi saya kira ya sekarang kita jalan saja mempelajari terutama kalkulus ini ya, atau rumus-rumus matematika ini yang nantinya bisa diprogramkan ke dalam komputer. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.